Budidaya buah-buahan di Indonesia berkembang cukup pesat, termasuk buah-buahan subtropik yang ternyata dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Indonesia. Salah satu buah subtropik yang telah lama dibudidayakan di beberapa tempat di dalam negeri adalah stroberi atau Fragaria sp. Menurut info dari Badan Pusat Statistik 2017, produksi stroberi di Indonesia mencapai 12.091 ton. Pada tahun 2016, 7.575 ton diantaranya di Jawa Barat, 2.173 ton di Bali, dan 625 ton di Jawa Timur. Indonesia mengimpor stroberi premium sekitar 150 ton per tahun dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia. Kebutuhan stroberi kualitas lokal mencapai lebih dari 5.000 ton per tahun. Buah stroberi termasuk perishable commodities. Artinya, komoditas ini sangatlah mudah rusak. Kerusakan dapat disebabkan secara mekanis dan fisiologis. Kerusakan fisiologis yang terjadi pada komoditas hortikultura antara lain lecet, terkelupas, kering, layu, memar, dan busuk setelah dipanen. Dampak dari kerusakan fisiologis adalah buah-buah tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Stroberi memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah busuk akibat aktivitas enzim atau mikroorganisme. Penerapan teknologi penanganan buah yang baik dan benar perlu diketahui agar kesegaran buah stroberi dapat dipertahankan. Ada dua standar yang dapat dijadikan acuan standar mutu stroberi, yaitu SNI nomor 8026 tahun 2014 dan Commission Implementing Regulation tahun 2011. Masing-masing dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara di Eropa. Dalam kedua standar mutu tersebut, stroberi diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu kelas ekstra atau super, kelas 1, dan kelas 2. Klasifikasi dan standar mutu buah stroberi berdasarkan SNI nomor 8026 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan kualitatif. Super atau ekstra bebas dari cacat atau kerusakan, kecuali cacat yang sangat kecil. Kelas 1, cacat atau kerusakan yang diperbolehkan adalah sedikit perubahan bentuk dan adanya warna putih yang tidak melebihi 10% dari total permukaan. Kelas 2, cacat atau kerusakan kecil yang diperbolehkan adalah sedikit perubahan bentuk dan adanya warna putih yang tidak melebihi 15% dari total permukaan. Kedua, persyaratan kuantitatif. Berdasarkan bobot buah, super atau ekstra lebih dari 20 gram. Kelas 1, lebih dari 15-20 gram. Kelas 2, 12-15 gram. Ketiga, toleransi mutu minimum. Super atau ekstra 5%, kelas 1 10%, dan kelas 2 10%. Klasifikasi dan standar mutu buah stroberi berdasarkan Commission Implementing Regulation atau Peraturan Pelaksanaan Komisi tahun 2011. Persyaratan kualitatif, super atau ekstra, berkualitas tinggi, harus tampak cerah, bebas dari tanah, bebas dari cacat dengan pengecualian atau cacat superficial yang sangat sedikit, asalkan ini tidak mempengaruhi tampilan umum produk, kualitas, dan presentasi dalam kemasan. Kelas 1, berkualitas baik, sedikit cacat asalkan tidak mempengaruhi tampilan produk, sedikit cacat bentuknya, bercak putih kecil tidak lebih dari 1/10 dari total luas permukaan buah, sedikit cacat permukaan dan terbebas dari tanah. Kelas 2, stroberi yang tidak memenuhi persyaratan kelas super dan kelas 1, namun memenuhi persyaratan minimum, bentuk cacat diperbolehkan, bercak putih tidak melebihi 1/15 dari total luas permukaan buah, sedikit memar yang tidak menyebar, dan sedikit tanah menempel. Persyaratan kuantitatif. Berdasarkan dimensi atau diameter buah, super atau ekstra minimal 25 mm, kelas 1 minimal 18 mm, kelas 2 minimal 18 mm. Toleransi mutu minimum, super atau ekstra 5%, kelas 1 10%, dan kelas 2 10%. Berikut merupakan tabel 2, yaitu perlakuan prapanen untuk meningkatkan kualitas buah stroberi. Pada perlakuan pertama, yaitu pemasangan mulsa, tujuannya untuk meminimalkan serangan ulat. Perlakuan kedua yaitu pembuatan greenhouse, tujuannya untuk meminimalkan serangan ulat.
Pada perlakuan ketiga yaitu pemberian naungan. Tujuannya untuk memaksimalisasi pertumbuhan. Perlakuan keempat yaitu penyemprotan dengan Cryptococcus laurentii. Tujuannya untuk mencegah pembusukan pada buah. Pada perlakuan kelima yaitu penyemprotan dengan larutan asam salisilat. Tujuannya untuk merangsang terbentuknya biopreservatif. Dan perlakuan terakhir yaitu penyemprotan dengan larutan silika. Tujuannya untuk merangsang terbentuknya biopreservatif. Perlakuan panen dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas buah stroberi. Yang pertama, perlakuan panen. Pemetikan dengan gunting. Tujuannya agar menghindari kerusakan buah. Yang kedua, penampungan dengan tray plastik. Tujuannya untuk menghindari gesekan. Yang ketiga, penggunaan wadah dan penyimpanan pada tempat teduh. Tujuannya untuk mengurangi kerusakan. Yang keempat, penghamparan dengan terpal atau plastik. Tujuannya untuk mengurangi kelembaban buah. Yang terakhir, sortasi untuk mengelompokkan buah. Pada perlakuan pasca panen, pertama, dilakukan pencucian dengan klorin 100-150 ppm yang bertujuan untuk mengendalikan mikroba patogen. Yang kedua, pencelupan CaCl2 1% pada suhu 45 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghambat kebusukan stroberi dan meningkatkan kalsium. Yang ketiga, pelilinan yang bertujuan untuk menghambat pelayuan dan memperbaiki tampilan. Yang keempat, fumigasi dengan nitrit oksida 5-10 mikroliter yang bertujuan untuk mengontrol cendawan. Yang kelima, pelapisan dengan kitosan yang bertujuan untuk mengontrol cendawan. Yang keenam, pelapisan dengan gel lidah buaya yang dikombinasikan dengan gliserol yang bertujuan untuk menghambat respirasi dan pertumbuhan mikroba. Yang ketujuh, iradiasi yang bertujuan untuk menghasilkan buah yang terbebas dari mikroorganisme patogen tanpa merubah penampilan. Yang kedelapan, pengemasan dalam plastik yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran buah. Yang kesembilan, penyimpanan suhu dingin yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran buah. Yang terakhir, pengangkutan yang bertujuan untuk mendistribusikan buah. Strategi mempertahankan kesegaran buah stroberi. Strategi yang dapat ditempuh agar stroberi terjaga kesegarannya adalah setelah buah dipetik langsung ditangani dan tidak mengalami penundaan. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, mencuci buah dengan klorin dan dibilas dengan air bersih. 2. Pencelupan dengan larutan CaCl atau hormon NAA, naphthalene acetic acid. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebusukan dan menjaga kesegaran buah. 3. Pelilinan yang dikombinasikan dengan fungisida tertentu untuk mencegah terjadinya penguapan air dan memperbaiki penampilan stroberi menjadi lebih mengkilap. 4. Pencelupan dengan kitosan untuk mengendalikan cendawan atau dengan gel lidah buaya yang dikombinasikan dengan gliserol. 5. Iradiasi. Hal ini juga dapat dipertimbangkan untuk pengawetan stroberi pada dosis yang tepat, berkisar antara 3-3,6 kg. Selanjutnya, proses pengemasan dan penyimpanan yang tepat sesuai dengan tujuan, apakah langsung dijual atau ditransportasikan. Penyimpanan yang tepat untuk stroberi adalah pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Menurut hasil penelitian, suhu optimal penyimpanan adalah 4 derajat Celcius. Penanganan buah stroberi yang baik dan benar diperlukan agar buah sampai ke tempat konsumen dalam keadaan baik, sesuai dengan standar yang berlaku. Penanganan stroberi perlu dilakukan sejak prapanen dan pasca panen agar mutu buah segar dapat dipertahankan.